Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku. Nah, kali ini aku mau membahas tentang sesuatu yang banyak orang tanya. Apalagi nih, para wanita suka tanya tentang gimana sih caranya supaya bisa mencintai diri sendiri, atau yang lebih dikenal dengan self-love. Nah, self-love ini bukannya selfish. Oleh karena itu, aku mau ngebahas hal ini supaya kita semua bisa mulai mencintai diri sendiri. Bukan hanya mencintai orang lain, tapi kita pun harus memperhatikan diri sendiri dan tahu tentang diri sendiri dan mulai belajar mencintai diri sendiri supaya semua yang hebat, semua yang kuat, semua yang bagus itu bisa kita munculkan, tampilkan dari dalam keluar. Dalamnya bagus, luarnya juga bagus. Menurut aku, mencintai diri sendiri itu bukan egois. Jadi self-love bukan selfish ya. Kalau selfish itu egois. Kalau self-love, kamu bisa menerima diri kamu bisa menerima fisik kamu mencintai pikiran kamu mencintai kelebihan kamu, dan juga menerima kekurangan kamu yang kamu nggak bisa ubah sama sekali. Kalau selfish itu egois. Egois artinya kamu mau menang sendiri, nggak peduli dengan orang lain, yang penting kamu yang untung, kamu yang bahagia, kamu yang seneng, kamu nggak peduli, kamu cuek dengan kepentingan dan kebahagiaan orang lain. Egois juga bisa-bisa mengorbankan orang lain untuk kepentingan dan kebahagiaan kamu sendiri. Gimana sih caranya supaya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Yang pertama, kita harus menjadi orang yang memaafkan diri sendiri. Jangan jadi orang yang terlalu keras dengan diri sendiri. Kalau kamu pernah melakukan kesalahan di masa yang lampau, evaluasi, maafkan, dan mulai berubah, buka lembaran yang baru. Jadi, kamu harus bisa menerima diri sendiri, memaafkan diri sendiri. Ada hal-hal yang kamu lakukan atau keputusan-keputusan yang kamu ambil yang tidak tepat, yang salah, itu membuat kamu salah mengambil langkah. Oleh karena itu, jangan menghukum diri sendiri atau jangan terlalu perfeksionis. Jadilah orang yang bisa menerima diri sendiri, jadilah orang yang mau maju dengan melupakan semua yang buruk yang ada di belakang. Yang kedua, kamu harus berpandangan positif dan berpandangan bagus tentang hidup yang kamu jalani saat ini. Banyak orang gagal mencintai diri sendiri karena selalu yang dipikir, aduh hidupku buruk, aduh hidupku yang sekarang ini menderita banget, aduh hidupku yang sekarang ini rasanya nggak enak banget kalau dibandingkan dengan orang lain lebih bagus. Jadi kamu nggak bisa mencintai diri kamu sendiri oleh karena kamu selalu lihat jalan hidupmu buruk, kedepannya bakal buruk, semua hal yang kamu jalani sekarang ini buruk. Padahal ada begitu banyak di sekitar kamu yang kamu bisa lihat, yang bisa kamu syukuri, yang bisa membuat kamu itu menyadari bahwa kamu itu orang yang beruntung, dikasih kesehatan, dikasih keluarga yang baik, yang mengasihi, yang sayang dengan kamu punya pekerjaan, kamu punya rumah, kamu ada tempat tinggal, kamu tidak terlantar, ataupun kamu bisa bernafas, kamu bisa punya kelebihan, kamu bisa punya kekuatan, anggota tubuhmu normal, atau apapun, ada hal yang baik di dalam diri kamu. Banyak hal yang baik di dalam diri kamu. Jadi stop berpikir bahwa kamu menjalani hidup yang buruk. Yang ketiga, kamu harus fokus terhadap kelebihan kamu, bukan pada kekurangan kamu. Kalau kamu lihat, misalnya nih, berat badan kamu terus bertambah, kamu merasa gemuk, yang harus kamu lakukan ya olahraga. Ada hal-hal yang bisa kamu ubah. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa kamu ubah, ya sudah kamu harus terima. Dan kamu harus perlengkapi diri, kamu harus lihat semua yang positif, semua yang baik di diri kamu, kemudian kamu kembangkan kelebihan kamu.
Sehingga ketika kamu fokus terhadap talenta kamu, terhadap apa yang kamu suka, kamu bisa, maka kamu akan jadi orang yang bisa melihat keadaan diri kamu, bisa menerima keadaan diri kamu karena kamu mengeksplor kelebihan dan kekuatan kamu. Bukan kamu fokus pada kelemahan kamu. Yang keempat, stop, berhenti, pikirkan kata-kata orang yang buruk tentang kamu. Orang bebas menilai, orang bebas berpendapat, orang bebas berkata, orang bebas ngucapin apa saja yang mereka nggak mikir sekalipun, atau mikir bermaksud jahat ataupun tidak bermaksud ataupun tidak sengaja. Mereka bisa berkata-kata apapun yang buruk tentang kamu. Tetapi kamu yang punya keputusan untuk mengambil semua kata-kata itu, dibuang ke tong sampah, atau kamu masuk ke pikiran, masukin ke hati. Itu keputusan kamu. Untuk bisa mencintai diri sendiri, kamu harus menjadi orang yang tidak mendengarkan kata-kata yang buruk. Kata-kata buruk orang disampaikan, kemudian mereka toh lupa kalau mereka telah menyakiti kamu. Jadi kamu nggak usah anggap kata-kata yang buruk. Terus maju, terus cintai dirimu sendiri. Yang kelima, kamu harus jaga pikiranmu. Kamu harus punya pikiran yang sehat, yang positif, yang baik, yang benar. Kamu harus punya pikiran yang jernih. Jangan biarkan pikiranmu selalu cemas, kalut, dan selalu menduga-duga hal yang buruk yang akan terjadi di kamu ataupun tentang kamu. Selalu jernihkan pikiran. Pikirkan hal-hal yang baik dan kedepannya potensi-potensi apa atau kesempatan apa yang bisa kamu raih dengan ketika kamu berusaha, ketika kamu kembangkan talenta. Yang keenam, lakukan hal yang kamu sukai sehingga kamu bisa merasa puas dan kamu bisa mengekspresikan diri sendiri. Tentu saja hal yang baik ya. Jangan lakukan hal-hal yang buruk karena itu akan merugikan kamu dan keluarga. Yang ketujuh, jauhkan diri dari orang-orang yang punya pengaruh buruk. Kalau kamu punya teman-teman yang suka ngajak kamu dugem, rusak, ngobat, dan hidupnya hanya foya-foya, setiap hari lakukan hal yang tidak berguna, yang merusak diri sendiri, maka sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk mundur dari mereka, tidak berteman dengan orang-orang yang bawa pengaruh yang negatif. Soalnya orang-orang dengan pengaruh negatif, kalau kamu lagi down, kemudian kamu share ke mereka tentang pikiranmu, hatimu yang lagi kalut, yang lagi buruk, mereka bukan menambahkan sesuatu yang positif, yang baik. Mereka akan kasih masukan hal yang buruk atau berpendapat yang buruk tentang keadaan kamu sehingga kamu akan jadi pribadi yang lebih buruk. Kamu tidak akan bisa menerima diri sendiri dan mencintai diri sendiri karena kamu membiarkan dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang buruk dan negatif. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang baik, yang sayang sama kamu, dan yang positif. Yang kedelapan, kamu harus berhenti untuk menghina diri sendiri. Jangan menghina fisik kamu sendiri, jangan menghina kepintaran kamu dengan berkata, aku bodoh, atau aku jelek, atau kulitku nggak bagus. Kalau kamu kulitnya putih, pengen coklat, kalau coklat pengen putih. Kalau rambut keriting, pengen lurus, lurus pengen keriting. Stop mencaci maki atau mengata-ngatai dirimu sendiri dengan hal yang buruk. Kamu harus jadi orang yang bisa menerima diri kamu. Jangan cacati fisik kamu. Kalau kamu terbiasa mencacati fisik kamu, nanti orang lain juga akan terbiasa cacati diri kamu sendiri. Hormati, hargai, terima diri kamu sendiri. Yang kesembilan, bersyukurlah untuk setiap kelebihan kamu. Kamu harus rayakan kelebihan kamu. Jangan ketika kamu lihat, oh kamu berbakat di sini, kamu kembangkan, kamu berhasil. Setiap keberhasilan kamu harus rayakan. Jangan ketika segala sesuatunya berhasil, kamu pikir, itu sudah wajar, itu sudah seharusnya, itu sudah semestinya kayak gitu. Enggak, kamu harus bisa juga memuji diri kamu
melihat bahwa diri kamu mampu. Setiap pencapaian sekalipun sederhana harus kamu rayakan. Kamu bisa bilang sama diri kamu sendiri, kamu sudah lakukan hal yang baik. Jangan hanya mengkritik diri sendiri, melihat kesalahan bisa, mengevaluasi harus, mengembangkan dan memperbaiki kesalahan itu lebih lagi, itu harus dilakukan. Tapi jangan terus-terusan mengkritik diri sendiri sehingga lupa bersyukur. Yang ke-10, untuk supaya bisa menerima dan mencintai diri sendiri, kamu harus menjadi orang yang dekat dengan Tuhan atau pencipta kamu. Ketika kamu tahu bahwa kamu itu diciptakan pertama kali oleh Tuhan dengan maksud mulia, dengan maksud supaya tujuan Tuhan itu tercapai dalam hidup kamu, yaitu tujuan yang baik, tujuan yang berguna bagi diri kamu, bagi keluarga, bagi bangsa kamu. Ada tujuan yang Tuhan taruh dalam diri kamu, maka kamu tidak akan menyepelekan diri kamu. Kamu akan bisa menghargai bahwa kamu itu diciptakan untuk melengkapi orang lain, untuk menyempurnakan lingkungan kamu, untuk membawa kebaikan. Jadi, untuk supaya bisa mencintai diri sendiri, kamu harus bisa menerima diri kamu sendiri dan juga membagikan cinta yang ada di dalam diri kamu kepada orang lain. Sebanyak mungkin bantu orang lain. Ketika kamu bantu orang lain, kamu akan jadi pribadi yang bahagia. Kamu akan jadi pribadi yang berharga. Ingat, kamu unik, kamu berharga di mata Tuhan, di mata keluarga kamu, di mata teman-teman kamu. Jadi mulai sekarang stop menganggap diri kamu tidak berharga. Dan jangan bilang aku pantas dapat sesuatu yang buruk karena aku buruk. Aku pantas celaka karena aku tidak baik. Mulai sekarang, cintai, kasihi diri kamu sendiri. Jangan tuntut orang lain menerima dan mencintai kamu dulu. Kamu harus bisa menerima diri kamu, mencintai diri kamu, dan melakukan hal-hal yang terbaik untuk kamu. Bukannya egois, tapi kamu melakukan hal yang baik untuk kemajuan diri kamu dan membantu orang lain. Sehingga kamu bisa menjadi orang yang mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri, dan jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. Oke guys, jangan berhenti berjuang, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ingat, ketika kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk hidup, itu berarti Tuhan punya rencana yang baik bagi kita semua. Terus berkarya dan maju bersama-sama, kita pasti akan memiliki masa depan yang cemerlang di dalam Tuhan, di dunia ini, dan nantinya ketika kita di mana saja berada, orang-orang akan bersyukur, orang-orang akan senang oleh karena kita menjadi pribadi yang baik. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jaga kesehatan kalian dan bye-bye.